Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Purnama Nasution dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas G tahun 2023 dengan NIM 2231 12136 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bab 2 dari Pendidikan Pancasila tersebut. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama di bab 2. Nah, poin pertama adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai dari agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Sebagai produk otentik, pendiri negara, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ketahanan ideologi, yang kedua keberlanjutan, dan yang ketiga akar budaya. Secara historis, kajian Pancasila dibagi menjadi dua masa, yaitu prakemerdekaan atau saat rumusan awal oleh tokoh seperti Soekarno dan pasca kemerdekaan ketika Pancasila diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi tetapi juga cerminan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian di slide ini kita dapat melihat sejarah Pancasila pada pra kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah Pancasila sebelum kemerdekaan Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam menemukan identitas dan dasar moral. Pancasila yang digali kembali pada 1 Juni 1945 menjadi ideologi dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, pada zaman kerajaan Sriwijaya, seperti yang kita dapat lihat di slide ini, dikenal sebagai kerajaan maritim yang maju dalam perdagangan dan pendidikan, termasuk pendirian Universitas Agama Buddha. Nilai-nilai Pancasila yang terlihat dari masa kerajaan Sriwijaya adalah kerukunan antaragama, hubungan internasional, serta kedaulatan yang luas. Sila pertama terwujud dalam toleransi antara penganut Buddha dan Hindu, sedangkan sila kedua tercermin dalam hubungan dengan India. Nah, kerajaan yang kedua adalah kerajaan Majapahit. Melanjutkan tradisi ini dengan penguatan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, pada masa kerajaan Majapahit, Pancasila yang terkuak adalah pada poin ketiga dan keempat. Nah, secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila telah ada dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa kedua kerajaan ini, meskipun belum dirumuskan secara formal. Nah, bisa kita lihat sebelum terjadinya kemerdekaan, sebenarnya Pancasila sudah tercermin dalam dua masa kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Namun belum terlalu dikembangkan menjadi 5 poin penting tersebut. Nah, untuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan juga termasuk dalam sejarah perkembangan Pancasila. Nah, perlawanan penjajahan dimulai pada abad ke-17 dan 18 dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Agung dan Iskandar Muda berlanjut hingga abad ke-19 dengan pemimpin seperti Pangeran Diponegoro dan Patimura. Nah, selanjutnya masa perkembangan Pancasila terjadi pada masa kebangkitan nasional 1908. Nah, pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai mengubah strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan mendirikan organisasi-organisasi politik dan sosial. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, pelopor kebangkitan nasional. Organisasi ini diikuti gerakan lain seperti Sarekat Islam pada tahun 1909 dan Indische Partij pada 1913. Nah, kebangkitan ini menandai awal kesadaran nasional dan perjuangan untuk kemerdekaan dari penjajahan. Nah, kemudian fase yang ketiga dalam sejarah perkembangan Pancasila adalah Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, tanggal 20 Oktober yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kunchoro Purbaronoto. Nah, melalui hal ini dipertegas apa saja yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, tanah air, dan bangsa. Nah, fase keempat dalam perkembangan Pancasila adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan
Jepang. Perjuangan melawan Jepang meliputi perjuangan organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta berperan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme meskipun harus beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh Jepang. Semangat perjuangan ini semakin dikuatkan menjelang akhir Perang Dunia Kedua ketika Jepang mengalami kekalahan dan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, masuk pada era Pancasila prakemerdekaan. Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ia mengusulkan 5 sila yang dapat diringkas menjadi Trisila atau Ekasila meskipun akhirnya penyebutannya diganti menjadi Pancasila. Elit nasionalis Muslim awalnya mengusulkan Islam sebagai dasar negara, tetapi terjadi kompromi dengan mengubah frase kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah poin pertama dalam Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, Pancasila pada awalnya dianggap sebagai kontrak sosial hasil dari kekejaman di BPUPKI yang menunjukkan pentingnya negosiasi untuk menyatukan berbagai pandangan dalam membangun Indonesia yang merdeka. Nah, sejarah Pancasila pasca kemerdekaan ada terjadi pada proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu akibat pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dalam perundingan antara golongan muda dan tua. Nah, kemudian terjadi pada fase kedua yaitu Piagam Jakarta terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dilakukan oleh PPKI. PPKI mengesahkan Piagam Jakarta sebagai dasar bagi pembentukan negara. Piagam ini mencerminkan semangat perjuangan melawan imperialisme dan menjadi ladanan bagi rumusan Pancasila. Nah, kemudian interpretasi Pancasila terjadi pada tahun 1950. Terdapat dua pandangan mengenai Pancasila, yaitu satu melihatnya sebagai filsafat sosial yang mendalam, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai kompromi politik antara berbagai kelompok nasionalis. Nah, penerapan Pancasila mulai dilakukan pada tahun 1945 yang mempengaruhi rumusan dasar negara, tetapi tidak mengubah substansi Pancasila secara mendasar. Nah, secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan ideologis bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan pasca kemerdekaan dan membangun identitas nasional yang kuat. Nah, untuk melatih daya berpikir kita yang kritis, teman-teman, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara, saya mengkreasikan beberapa soal mengenai bab 2 ini. Bisa kita lihat di slide ini, saya telah mengkreasikan 5 soal pilihan berganda. Saya harap ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita sebagai generasi muda sehingga dapat menciptakan kehidupan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.